Keempat, padahal dalam beberapa kesempatan, pasangan yang sudah dikaruniai 3 orang anak ini selalu menunjukkan keharmonisan. Puput selalu setia mendampingi dakwah sang suami dan mengaku banyak belajar tentang ilmu agama, bahkan sempat mengeluarkan album duet religi. Ya, sekarang. Jam 11 kurang 2 menit. Saya sebagai ibu. Daripada dia berhenti nggak bisa berhenti. Yang pasti aku selalu belajar dari beliau. Untuk beban sih nggak ada ya. Aku jalani dengan apa namanya? Penyebab dibalik perceraian Puput Melati dan Ustadz Guntur Bumi masih menyimpan teka-teki. Benarkah karena ada orang ketiga? Ya, makasih. Ya, udah ya. Thank you, makasih. Al-Ghazali versus Ariel Noah bersaing panas menaklukkan hati kaum hawa. Siapakah yang lebih diidolakan dan diidamkan? Lanjut. Mari. Edis Adelia ditetapkan sebagai tersangka. Benarkah Edis diduga menikmati aliran dana hasil penipuan dan tindak pencucian uang yang dilakukan sang suami? Sakit ada rasa sakit, saya tidak bisa bicarakan di sini. Itu satu privasi saya, sakitnya apa. Ustadz Guntur Bumi dan Puput Melati bercerai. Kabar tersebut heboh menghiasi pemberitaan sejumlah media. Seperti dilansir dari laman media online, Puput mendaftarkan gugatan cerainya kepada sang suami sejak tanggal 27 Desember 2013 dan langsung diputus cerai tanggal 21 Januari 2014 setelah 2 kali persidangan tanpa kehadiran masing-masing pihak. Salinan putusan cerai mereka terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Meski kabar perceraiannya mengejutkan publik, namun ketika ditemui di rumahnya, UGB begitu ia akrab disapa nampak tenang menghadapi sorot media. Sayangnya ia enggan mengklarifikasi tanpa didampingi Puput sang istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya lagi diutus keluar dulu sebentar. Insya Allah nanti pulang lagi. Nanti biar insya Allah bareng-bareng nanti ngobrolnya. Saya tadi kesepakatan sama Bunda jangan ngomong dulu katanya video itu. Di balik tenang sang Ustadz menghadapi pertanyaan media, Kabar-Kabari mencatat beberapa fakta ganjil yang layak ditelusuri. Pertama, malam harinya sesuai janji yang diucapkan, UGB memang kembali tampil di depan media dengan didampingi sang istri di sampingnya. Namun janji untuk mengklarifikasi bersama sang istri urung digelar dengan alasan hendak berkonsultasi kepada orang tua masing-masing. Minta pendapat sama Papa sama Mama. Mau ke tempatnya Papa Mama nunggu, nanti tak hubungin lagi salah satu kan ada tahu nomor telepon, nanti saya hubungin. Mudah-mudahan lebih cepat lebih bagus biar enggak pada nunggu ya. Maaf ya, makasih. Ya, dadah ya. Thank you, makasih. Fakta kedua, alih-alih akan berkonsultasi kepada masing-masing orang tua, UGB malah pamit kepada media untuk makan malam bersama sang istri. Makasih banyak, nanti ya belum bisa ngomong ya. Ntar ya. Ya, oke. Kasih ya Mas, maaf ya, maaf banget. Mas, thank you. Mas, Tadi kalau makan malam bahasa Inggrisnya apa? Eat ya. Midnight itu mana besko. Terima kasih. Dinner dulu. Ya, dadah. Ya. Maaf ya, Mas, maaf banget ya. Maaf ya. Ketiga, ini bukan kali pertama rumah tangga mereka diterpa kabar perceraian. Tahun 2012 silam, kabar perceraian sempat merebak. Bahkan sempat dibumbui rumor nikah siri UGB dengan Nuri Maulida. Belakangan, kabar lama tersebut kembali mengemuka lantaran Nuri gagal menikah. Namun saat kami konfirmasi hal tersebut, Nuri enggan menanggapi dan lebih serius berikhtiar menemukan pasangan baru. Siri UGB. Aduh,
Next question. Next question. Saya sebagai manusia hanya bisa berikhtiar aja. Hasil itu yang menentukan, semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, padahal dalam beberapa kesempatan, pasangan yang sudah dikaruniai 3 orang anak ini selalu menunjukkan keharmonisan. Puput selalu setia mendampingi dakwah sang suami dan mengaku banyak belajar tentang ilmu agama, bahkan sempat mengeluarkan album duet religi. Ya, sekarang. Jam 11 kurang 2 menit. Yang sebagai bukti. Daripada dia berhenti nggak bisa berhenti. Yang pasti aku selalu belajar dari beliau. Untuk beban sih nggak ada ya. Aku jalani dengan dengan tulus. Aku ngejalanin dengan bahagia, insya Allah gitu. Jadi ikhlas. Itu ya, masih selalu saya tanya kepada guru-guru saya. Jadi apabila memang tidak sesuai ya pasti akan saya kasih nasihat dengan cara cinta, dengan cara halus, dengan penuh kasih sayang. Serapat apapun Puput Melati dan Ustadz Guntur Bumi menutupi konflik dalam biduk rumah tangganya, pada akhirnya perceraian mereka terungkap di pengadilan agama. Akan tetapi, mengungkap siapa yang lebih mempesona di antara Al-Ghazali versus Ariel Noah memang bukan perkara mudah. Benarkah mereka terlibat persaingan menaklukkan hati kaum Hawa? Lantas siapa yang lebih romantis dan lebih keren, Al-Ghazali atau Ariel? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Anastasia Vera akan menyajikan kabar teraktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Al-Ghazali dan Ariel Noah. Keduanya memang berasal dan lahir dari generasi yang berbeda. Terlepas latar belakang juga membedakan Al dan Ariel, namun satu hal yang mempertemukan mereka, yakni mereka sama-sama ditakdirkan menjadi idola dan superstar. Jika ditelisik lebih detail, ternyata dua pria ganteng ini juga sama-sama memiliki identitas dan daya tarik layaknya magnet. Secara penampilan, Al dan Ariel sama-sama menyukai kostum casual. Begitupun dalam beberapa kesempatan, Ariel kerap mengenakan topi dan Al lebih nyaman dengan style topi yang dibalik ke belakang. Mereka juga sama-sama cool, tak banyak bicara. Bagaimana dengan bakat dan karisma di atas panggung? Lantas siapa yang lebih memikat dan lebih membuat hati kaum Hawa meleleh? Mencari jawaban di atas hanya akan melahirkan persaingan panas Al-Ghazali versus Ariel. Dalam segmen versus berikut ini, Kabar-Kabari akan menyajikan beberapa indikator yang menarik untuk disimak. Pertama, jangan sekali-kali mendekati mereka dengan mudah. Sebab kemanapun Al dan Ariel melangkah, para petugas keamanan siap membentengi mereka dari jamahan fans yang usil. Kedua, jangan tanya seperti apa karisma mereka ketika di atas panggung. Banyak remaja lupa diri ketika menyaksikan aksi Al bermain musik serta nge-DJ. Tak kalah histeris ketika Ariel melantunkan kelembutan vokalnya. Apalagi keduanya sama-sama memiliki cara memanjakan fansnya di atas panggung. Mungkin emang itu auranya dia Al. Kalau misalnya Ariel tuh apa ya? Banyak kan ibu-ibu kali yang pada suka sama dia. Kalau Ariel, dia tuh karismatik banget, masih polos banget mukanya, ganteng lagi. Kalau Ariel dewasa mukanya gimana gitu dilihatnya. Ketiga, Al dan Ariel sama-sama memiliki pesona dan daya pikat yang sangat kuat untuk menaklukkan hati selebriti cantik. Lihatlah bagaimana dalam beberapa kesempatan, Al tertangkap kamera digandeng Ariel Tatum kekasihnya. Tak kalah berani,
Ariel Noah tak segan pamer kemesraan menggandeng Sophia Latjuba di depan media. Sikap inikah yang membuat banyak hati kaum hawa meleleh. Aku bingung, dua-duanya ganteng sih, tapi beda-beda tipe ya. Udah selayaknya kayaknya.